Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Septiani, NIM 412128, kelompok Hawalah. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum 4 materi PKD. Yang pertama, sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. Sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia terbagi menjadi 6 periode, yaitu 1. 1908 sampai 1935 Budi Utomo, yang kedua 1928, yang ketiga 1945, yang keempat 1945 sampai 1966 pasca kemerdekaan, yang kelima 1966 sampai 1998 Orde Baru, yang keenam 1998 sampai sekarang atau masa reformasi. 1928, setelah berdirinya Budi Utomo, lahirlah beberapa organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari organisasi-organisasi tersebut menjadi cikal bakal peristiwa Sumpah Pemuda. Beberapa organ mahasiswa yang mempunyai nama besar dan berperan dalam penumpasan Orde Lama yaitu HMI, CGMI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM. Orde Baru 1966 sampai 1998. Yang pertama, kondisi politik. Soeharto menerapkan kebijakan politik otoritarian di mana prinsip demokrasi tidak diterapkan, sehingga melahirkan pemerintahan yang represif dan cenderung menghegemoni kekuasaan. Terbukti partai pada masa itu hanya ada 3, yaitu Golkar, PDIP, dan PPP. Yang kedua, kondisi ekonomi. UU PMA disahkan dan menjadi keran investasi bagi pihak barat. Menjadi ciri khas pada masa ini yaitu repelita yang di dalamnya ada rincian pelita. Gerakan Mahasiswa Malari 1974. Peristiwa Malari yaitu demonstrasi mahasiswa menentang modal asing terutama Jepang. Selain itu, mahasiswa juga menyusun kembali Tritura yang berisi 1. Bubarkan ASPRI, 2. Turunkan harga, 3. Ganyang korupsi. Gerakan 98 Reformasi. Latar belakang Gerakan 98 dimulai dengan adanya krisis moneter pada Juli 1997 yang terjadi di Thailand dan menyebar juga ke Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Pahlawan Reformasi. Dalam perjuangan reformasi tercatat 4 mahasiswa Trisakti tertembak. Mereka diberikan gelar sebagai pahlawan reformasi. 1. Elang Mulia Lesmana, 2. Hafidin Royan, 3. Heri Haryanto, 4. Hendriawan Si. Warisan Orde Baru terkait kebijakan NKK atau BKK terbukti sangat ampuh dalam mematikan gerakan mahasiswa. Selain NKK atau BKK, sebab gerakan mahasiswa melemah yaitu 1. Kemajuan teknologi, 2. Pragmatis, 3. Individualis. Materi yang kedua yaitu ke-HMJ-an. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan. HMJ Ekonomi Syariah didirikan di IAIN Pekalongan pada tanggal 26 April 2006 dan dijadikan sebagai hari lahir HMJ Ekonomi Syariah. Tugas HMJ Ekonomi Syariah: 1. Memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia beserta seluruh potensinya. Yang kedua, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah IAIN Pekalongan. Yang keempat,
mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi syariah yang kuat secara spiritual dan emosional. Yang kelima, membentuk sistem demokrasi di lingkungan mahasiswa ekonomi syariah. Ada 5 departemen di HMC Ekonomi Syariah. 1. Departemen SDI. Yang kedua, Departemen Infokom. Yang ketiga, Departemen Biswira. Yang keempat, Departemen KPI. Yang kelima, Departemen Eksternal. Materi yang ketiga, kepemerintahan mahasiswa FEBI dan hierarki Perpu mahasiswa. Pemerintahan mahasiswa atau student government merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan. 5 prinsip dasar student government. 1. Student government berpatron pada generasi moral. Yang kedua, student government berpatron pada gerakan intelektual. Yang ketiga, student government merupakan gerakan politik. Yang keempat, student government bersifat independen. Yang kelima, student government sejajar dengan pihak manapun. Tupoksi Ormawa FEBI. 1. Tertuang dalam Permasema. Yang kedua, tertuang dalam ADART. Yang ketiga, dalam peraturan lain tentang Ormawa. Mekanisme hubungan PM FEBI IAIN Pekalongan. 1. Menaati aturan yang sudah ada. 2. Menjalin komunikasi yang baik. 3. Memahami tupoksi bidang masing-masing. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. Yang pertama, Statuta IAIN Pekalongan. Yang kedua, Konstitusi Mahasiswa. Yang keempat, Peraturan Dema. Materi yang kelima yaitu keorganisasian. Organisasi adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama atau hobi, ideologi, dan lain-lain yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis organisasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu organisasi profit, organisasi non-profit, organisasi politik. Komponen organisasi. Yang pertama, anggota. Yang kedua, pengurus. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, aturan. Yang kelima, struktur. Yang keenam, sistem. Yang ketujuh, sarana dan prasarana. Fungsi manajemen organisasi. 1. Planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau peraturan. Yang ketiga, actuating atau menggerakkan. Yang keempat, controlling. Konsep dasar pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah pemimpin mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya. Konflik organizing. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik dalam diri individu. Yang kedua, individu dan organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Penanganan konflik ada 3. Yang pertama, introspeksi. Yang kedua, mengevaluasi pihak-pihak terkait. Yang ketiga, identifikasi sumber konflik. Manfaat organisasi. Yang pertama, melatih tanggung jawab. Yang kedua, memperbanyak relasi atau jaringan. Yang ketiga, melatih public speaking. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.